Pak Anggito, kalau bicara fenomena tabungan, simpanan, beberapa waktu yang lalu kan sempat konon katanya ketika ekonomi agak melambat, ada yang disebut katanya fenomena mantap Pak, makan tabungan katanya. Tapi juga ada fenomena yang menarik ketika simpanan tadi di atas 2 atau di atas 5 miliar itu ternyata jumlahnya makin banyak. Kalau Anda lihat, belum lama BPS kan keluarkan Pak angka 5,04% untuk pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga. Anda lihat bagaimana kira-kira ekonomi Indonesia ini bergerak, karena ini kan akan berdampak juga ke simpanan nasabah. Bagaimana Pak? Ya, sebetulnya ini agak di luar LPS ya. Iya, iya. Menurut saya pertumbuhan ekonomi 5% dalam kondisi hari ini itu sudah cukup bagus ya. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, itu hasilnya mungkin nggak akan sekarang. Ya. Butuh waktu ya? Butuh waktu. Tetapi minimal dengan inflasi yang rendah seperti ini, ya kan masyarakat kan punya apa namanya ya, punya saving lah tanda petik tabungan ya. Kalau inflasi terus rendah, kan terlihat di LPS. Nah, ya terlihat. Makanya meskipun pendapatan nominalnya belum meningkat seperti yang diharapkan, tapi toh kita tabungannya semakin banyak. Ya, sebetulnya itu ya, kalau pertumbuhan ekonomi 5% mungkin secara pertambahan nominalnya nggak terlalu besar, kalau tambah inflasi mungkin 7%, tapi inflasi yang rendah gitu. Nah, saya sih melihat itu ya, karena sekarang pemerintah serius banget tuh benahi inflasi, ya baik di tingkat Bank Indonesia, di tingkat pusat maupun di KPW, di wilayah, tapi juga Mendagri ini, ya setiap bulan daerah ya? terus di monitor, ya monitor bersama dengan BPS. Nah itu kan mengharap, terus tujuannya adalah inflasi rendah itu bisa tercapai. Ya. Nah kalau inflasi rendah maka sebetulnya kan pengeluaran penduduk masyarakat untuk belanja barang dan jasa kan turun atau berkurang lah, gitu ya, ketimbang inflasi cukup tinggi. Sehingga itu yang saya harapkan sekarang ini terjadi, gitu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi belum bisa menuju ke 6-7%, ya, tapi minimal inflasinya dimonitor, distabilkan dan diusahakan untuk tingkat yang rendah. Sedikit kalau boleh dibocorkan sedikit Pak, kerja dapur kalau di KSSK tadi Pak Anggito kan sudah katakan LPS kan sudah melihat juga simpanan ya Pak. Bisa tidak sih Pak memberikan warning walaupun tidak publik tentunya, disampaikan di KSSK bahwa kalau memang ternyata simpanan itu depleted gitu kan, berkurang begitu rupa, itu jadi sinyal bahwa oh ini ekonomi sudah mulai melambat nih, atau sebaliknya begitu. Itu bisa dilakukan? Saya sampaikan di KSSK atau teman-teman juga sampaikan, tapi tidak untuk publik ya. Betul, betul. Karena ini kan menyangkut kerahasiaan ya. Strategi ya. Strategi, dan saya kira policy dari Bank Indonesia maupun OJK sudah membaca itu semua. Kemudian Keuangan juga demikian. Dan kami juga sampaikan individual bank-bank individu yang mengalami kelebihan dana atau kekurangan dana. Kami juga menyampaikan ini bank tertentu ini depositnya cukup kuat, lendingnya nggak kuat, gitu. Lalu ada kelebihan dana di mana, gitu. Kita sampaikan, gitu. Ya. Lalu termasuk transmisi suku-suku bunga, seperti apa ini suku bunga Bank Indonesia 7 days repo rate, ini suku bunga deposito 1 bulan, 3 bulan, terus tingkat bunga penjaminan seperti apa, kemudian suku bunga kredit lending. Nah itu kami sampaikan juga. Jadi komunikasi dan koordinasi KSSK itu terus-terusan seamless begitu Pak ya? Alhamdulillah sih. Dilakukan terus. Alhamdulillah, kan kami juga sekarang visinya juga untuk ikut berperan di dalam KSSK. Lebih aktif karena data kita kan termasuk data yang paling bagus lah, yang nggak dimiliki oleh lembaga lain, dan kami bisa menyampaikan hal tersebut. Pak Anggito, terakhir Pak, apa target yang Anda ingin lakukan dengan kepercayaan negara sebagai kepala LPS, selain tadi ya meningkatkan jumlah orang yang punya rekening misalnya, apa Pak yang Anda harapkan? Saya akan mulai dari dalam dulu, ya, simpel-simpel aja. Semua direktur eksekutif harus S2. Itu saya bilang semuanya harus S2. Karena tadi ya kapasitas dan kepercayaan toh. Yang kedua, saya ingin semuanya S2 dalam bidang perbankan, asuransi, business law gitu ya, sama aktuaria. Oke. Ya, fokus ke situ. Betul.
Nah, itu dari sisi resources. Kemudian database, ya, karena kan data kita sudah punya database untuk perbankan. Yeah. Nah, kita lagi akan bangun database PPR, ya, PPR. Kita mulai dari yang duafa dulu, 100 bank PPR kan kita connect semuanya, sehingga teman-teman di resolusi maupun di surveillance bisa melakukan early warning indicator. Ya, ini kita akan bangun 2026, ya. Mudah-mudahan segera kita sudah punya budgetnya. Kedua adalah itu ya. Yang ketiga memperkuat KSSK. Ya, ini seperti Anda bilang dengan OJK itu harus seamless, Pak. Nggak bisa kita ada distorsi, ada informasi yang sama terhadap semua persoalan perbankan dan nanti asuransi. Asuransi kan lebih rumit lagi karena jumlahnya banyak juga. Ya, itu. Nah, yang keempat, kita ini kan punya dana yang cukup besar sekarang. Ya, 261 triliun, 41 triliun maaf, 241 triliun persisnya ya. Jangan lupa itu. Nah, itu kan kita tambah setiap tahun menambah 40 triliun sekarang. 20 dari premi dari bank, 20 kita investasikan ke surat berharga. Jadi jumlahnya cukup besar ya. Dari situ kita memanfaatkan untuk operasional sekitar 2% sampai 5%. Ya, itu untuk operasional dan termasuk untuk manfaat bagi masyarakat. Nah, disitulah kita mengengage kampus. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi kita engage 12 kampus sebagai channel kita untuk melakukan literasi. Nah, saya harapkan mereka punya mata kuliah lah gitu. Sehingga mereka bisa mengajarkan kepada mahasiswa dan juga pada guru-guru SMA. Ya, itu dan kemudian kami juga punya program sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3 aja sektornya. Pendidikan, kesehatan, dan karena memberikan beasiswa, kita memberikan alat kesehatan, dan kita juga ikut membangun fasilitas ekonomi gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi tadi yang pertama adalah kredibilitas dari resolusi kita melalui 3 hal. 1 SDM, yang kedua adalah database, yang ketiga adalah kewajiban sosial, pemberdayaan masyarakat. 3 ini kan kita jadikan satu, Pak. Kita harap Anda bisa berhasil, Pak, melakukan tugas di LPS dan semoga tidak harus menalangi siapapun lagi begitu ya. Semoga itu yang terjadi. Pak Anggito Abimanyu, terima kasih sudah hadir di Top Ekonomi, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.